Siapa yang hanya berpikir tentang perut, maka harga dirinya tidak jauh beda dari apa yang keluar dari perut. Bagi mereka tidak peduli apapun yang menantang mereka. Goncangan zilzalan sadida, mereka berselancar di atas itu gelombang, saudara-saudara. Walau gelombangnya 100 meter, mereka berselancar di atasnya. Kenapa? Karena imam mereka adalah Sayyidul Wujud wa imamul likulli mawjud, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali dakwah tetap dakwah, dakwah sampai mati, mati-matian dalam dakwah, dan dakwah sampai mati. Temui umat kemana-mana, salami dia, senyum kepadanya, ramah tamah, silaturahmi, sil mangkoti aka wasin man asa ilaika. Mereka larang kau salaman, jangan dengarkan, itu ulama itu, bukan ulama itu. Mereka larang silaturahmi, jangan dengarkan, itu ulama itu, bukan ulama itu. Apa maksud mereka supaya melarang silaturahmi, salaman dan ceramah, mengumpulkan orang ke masjid? Supaya kita jangan cerdas, karena mereka sedang semakin mengketatkan, menguatkan tipu daya. Kalau masih berkumpul di masjid, tentu ustadz-ustadznya mempengaruhi orang-orang Islam ini supaya sadar, ya kan? Ya kan? Betul. Mereka tak mau supaya jangan ada yang kau dengar, cuma televisi kau dengar, cuma Facebook yang kau lihat, cuma YouTube yang kau lihat, tidak ada lagi orang ngomong langsung supaya kau dibodohi mereka. Bukankah pada saat yang sama mereka telah melakukan berbagai macam tipu daya? Ketika kita berkurung, mereka tidak berkurung. Allah. Mereka ketika kita tidak berdakwah, mereka yang berdakwah. Dakwah Yahudi lah pula. Kita tidak dibolehkan menemui umat, mereka yang menemui umat. Setan, iblis, anak buah Dajjal, mereka menemui umat. La tasma'unahum, jangan kau pedulikan mereka. Humus syaitan, inna syaitana lakum aduwwum. Kalau setan itu musuh, masa bicara musuh kau dengarkan? Dinasihati musuhnya dia, didengarkannya pula. Di mana apamu, senjatamu? Di sini. Iyalah. Di mana dapur umum kalian? Sini. Berapa pasukanmu sini? Kepada musuhnya, jujur pula dia. Lalu dinasihati musuhnya itu, janganlah kalian menyerang. Takutlah kalian, pergilah sama anak istrimu, di rumahlah kau. Jangan berdakwah. Mau pula dia mendengarkannya. Makanya iblis dan setan sudah mulai pensiun dia, tidak lembur dia lagi sekarang. Karena tugas mereka sebagian diambil alih gulame. Diambil alih oleh tokoh-tokoh yang tidak mengerti Islam, diambil alih orang-orang lugu, lurus tabung, tidak mengerti apa-apa, tak mengerti politik. Padahal Muhammad itu ahli politik, politikus ulung, negarawan, ahli tata hati dan tata negara. Begitu. Ada profesor doktor tata negara, itu kurang itu. Pertama kita harus ahli tata hati, baru tata keluarga, baru tata masyarakat, baru tata Quran, baru tata hadis, setelah itu baru tata negara. Kita bukan cuma ahli tata negara, ahli tata dunia. Allah Akbar. Allah Akbar. Di otak kita dunia, al-alam. Liyuzhiru ala dini kulli. Itu di otak kita. Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka. Islam ini harus menyebar ke seluruh alam, sampai ke kutub utara, ke kutub selatan. Di mana ada manusia di tengah laut, sampaikan ke sana. Begitu di otak kita. Dikiranya cuma negara, di otak kita terlalu kecil lah. Allah. Kita bukan cuma nasionalis, kita alamis. Tahu alamis? Alam dunia ini otak kita. Pertama tentu diri, keluarga, baru negara, baru alam. Karena memang agama ini diperuntukkan untuk alam, seluruh dunia. Dia masih mikir-mikir keluarga, kita sudah mikir dunia, dia mikir keluarga. Bedalah pula. Tok dengan gajah bedalah. Bani Tokiyah dengan singa bedalah. Mana level itu? Ahbab ini mikirnya dunia, rahmatan lil alamin, agar semua manusia selamat dunia akhirat bersama Nabi nanti di surga Firdaus Jannatun Naim. Dia hanya memikir bagaimana perutnya berisi, bagaimana dapat bantuan 500.000 sebulan. Mana sama dengan kita itu?
Siapa yang hanya berpikir tentang perut, maka harga dirinya tidak jauh beda dari apa yang keluar dari perut. Maka hadirin nanti di akhirat, Al-Quran juga menceritakan tempat manusia juga kembali cuma dua juga, hari mulia. Kalau ada tempat ketiga, kita mohon kepada Allah, tidak bisa masuk surga, cukup di tempat ketiga saja. Ma bainal jannah wan nar, antara surga dan neraka. Tapi tidak ada antara surga dan neraka nih, hari mulia. Imma fil jannati wa imma fis sa'iri. Dua saja kata Allah. Kalau tidak di surga, tidak di neraka. Tidak ada, hari mulia. Hidup kita dua, dunia akhirat. Usaha kita dunia di dunia ini, usaha kita dua juga di dunia ini, usaha iman, amal soleh, usaha para anbiya, dan begitu pula usahanya hawa nafsu dan setan. Begitu pula jalan kita hari ini juga dua, jalan Allah dan jalannya para nabi, jalannya setan dan jalannya para pengikut hawa nafsu. Mana yang mau kita pilih, hari mulia? Monggo silakan Pak, pilih salah satu. Dua tidak boleh dipilih Pak, salah satu kata Allah. Tak boleh dua sekaligus. Maka hari ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, nanti di akhirat dua tempat manusia, surga dan neraka. Di dalam Al-Quran surah An-Nazi'at Allah katakan, fa'amma, Allah sebutkan dulu tempat orang yang ikuti jalan setan dan hawa nafsu, usaha atas benda-benda dunia. Allah buat dulu di awal ini supaya manusia ini tahu jalan ini tidak betul kata Allah. Makanya jalan ini, usaha ini Allah SWT dulukan sebutannya daripada usaha yang kedua ini. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun kata Allah, orang-orang yang membangkang kepada Allah, membangkang kepada utusan-utusan Allah, wa atharal hayatad dunya, terkesan sedikit dengan kehidupan dunia ini, kata Allah SWT, fa innal jahima hiyal ma'wa, nanti di akhirat neraka jahim atau neraka jahanam sebagai tempat yang paling baik untuk mereka itu, kata Allah. Dijelaskan oleh Allah bagaimana suasana neraka jahim, bagaimana suasana neraka jahanam di dalam surah Al-A'raf, hadi mulia. Dalam surah Al-An'am, surah Al-A'raf juga diceritakan bagaimana mereka. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma' an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ini jalan mereka, ini tempat mereka yang di neraka jahim. 1000 tahun, hari mulia. Ya Allah, haus 1000 tahun minta seteguk air kepada Allah. Ju'an, lapar ya Allah, lapar 1000 tahun. Ahli neraka 1000 tahun meminta sesuap nasi, minta seteguk air kepada Allah. Lari sana, lari sini, disangka di tepi neraka sana agak mudah, lari lagi terbang ke sana, hari mulia, berenang dalam neraka. Tapi sampai di sana, ular dan kalajengking sebesar-besar leher keledai, kata Rasulullah. Mematuk 70.000 tahun merasakan sengat dan bisa sakit, hari mulia. Ini ahwal mereka, kata Allah. Lari sana, lari sini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 1000 tahun minta kepada Allah. Maka hadirin mereka katakan, mereka menyeru, nada ashabun nar, ahli neraka menyeru kepada ahli surga. Apa kata mereka? An afidu alaina minal ma', tolonglah sedikit, seteguk saja wahai ahli surga, kasih kami air minum. Dulu kalian tetangga kami, dulu kalian rumahnya satu halaman dengan kami, dulu di dunia kita sama-sama ke pasar, kita dulu sama-sama bekerja dulu di dunia, bertegur sapa, tapi kenapa sekarang kamu tidak mau ngasih saya seteguk air saja? Karena memang dalam Al-Quran, hadi mulia musala, dalam surah Al-Mutaffifin Allah katakan, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Satu hari nanti, kata Allah, orang-orang beriman
mengejek, mencemooh orang-orang kafir, kata Allah. Mereka duduk menjuntaikan kaki di atas permadani surga, di atas kasur, bertelekan bantal-bantal yang empuk, piala-piala emas, perak, air-air segar, susu, madu, semuanya minum hari mulia. Mereka berenang-renang, tetangga di dunia dulu berenang-renang di dalam neraka di bawah mereka ini. Dilihat, indah sekali. Ini tetangga kita di dunia, ini tengah-tengah, ini Pak D kita, Pak Lek kita, ini dulu begini-begini. Kenapa sekarang dia lupa sama kita, katanya. Nah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Orang-orang kafir di dunia dulu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengejek kepada orang beriman. Dikatakan dalam surat yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau orang dakwah, orang tablik, orang jenggot-jenggot lewat depan mereka, khususi silaturahmi itu setengah jam, yataghamazun, saling berbisik, ngejek-ngejek mata. Tuh kambing lewat. Di dunia mengejek, hadirin mulia kalau salah. Orang ajak kepada surga, orang ajak kepada keselamatan, dia ejek mereka. Sibuk juga ke kantor, sibuk juga ke kebun, sibuk juga ke pasar, sibuk juga ke kedai. Orang tablik datang, para dai Allah datang mengingatkan. Kadang anaknya sakit di rumah, hadirin mulia. Orang tuanya sakarat, dia datang juga silaturahmi kepada kita. Kita ejek juga. Selama 1000 tahun. Baik, kata Allah, kalau mau minum akan aku kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kasihkan Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan dalam Al-Quran, hadirin mulia salah, minum mereka dan makanan mereka akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalil hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim dhuq innaka antal azizul karim. Minta makan 1000 tahun, hantamlah, kata Allah. Bukan seteguk aku kasih, kata Allah. Akan dikasih pohon zakum, pohon berduri sejak di akar sampai ke pucuknya. Satu duri saja, kata Nabi dalam salah satu mana hadis, satu duri pohon zakum yang ada di neraka, yang akan dikasihkan kepada mereka tersebut. Kalau dia diletakkan di dunia ini, kering air laut semua karena panasnya, botak gundul semua hutan di dunia ini karena panasnya, hadirin. Ini makanan yang akan dikasih kepada mereka. Wasaqahum mimma'in sadid. Dikasih juga minum bukan seteguk oleh Allah. Ini air sungai, kata Allah, tapi bukan air aqua, bukan air sejuk, hadirin mulia taala. Mimma'in sadid, nanah bercampur timah yang menggelegak daripada neraka jahanam itu sendiri, dialirkan kepada mereka. Hantamlah, minumlah, diangkat Allah. Minumlah ini. Berapa mintanya tuh? 1000 tahun mintanya, hadirin mulia. 1000 tahun dia minta seperti itu. Maka akhirnya ketika itu mereka memohon juga kepada Allah, ya Allah, ya Allah, bantulah kami, ya Allah, bantulah kami. Akhirnya Allah tutup dengan satu ayat, hadirin mulia. Di dalam surah Al-Mu'min, dalam surah Al-Mu'minun, Allah katakan kepada mereka yang merengek-rengek, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Henyalah kalian seluruhnya, kata Allah, heninglah kalian, diam mulai hari ini, selama-lamanya kalian kekal di sini, jangan meraung lagi. Ditutuplah pintu neraka.